Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam petani Indonesia, salam sukses selalu, salam berkarya ya. Sekali modal untungnya berkali-kali ya. Nah, ini pada kesempatan siang ini saya akan membahas tentang perbedaan genja mentok dengan genja hibrida ya teman-teman. Walaupun dua jenis ini sama-sama pendek ya pohonnya. Nah, dia umur 2,5 tahun, 3 tahun sudah mulai berbuah semua ya. Tapi masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Nah, ini yang saya pegang ini jenis genja mentok ya teman-teman. Nah, genja mentok ini tergolong kelapanya lumayan besar. Pokoknya di atas rata-rata ya. Kalau yang masih normal itu di atas rata-rata. Dan kelebihannya genja mentok itu ya teman-teman, genja mentok itu bagusnya kelebihannya itu untuk dipanen usia pas jadi ini kelapa muda ya. Dijadikan kelapa muda atau es degan ya, bahasa Jawanya es degan, kalau bahasa Indonesianya es kelapa muda ya. Nah kalau identiknya itu kalau genja mentok itu ini ya teman-teman, kulit kelapanya nih yang saya pegang ya, ini empuk ya, kalau dipencet itu empuk ya, sama seperti hibrida pun emas empuk ya. Cuma dia bedanya itu di pelepah ya teman-teman. Nih, pelepahnya itu tergolong hijau. Hijaunya itu seperti batang pisang yang daunnya itu loh ya teman-teman. Pelepahnya seperti pelepah pisang ya. Nah, kalau tapi teman-teman jangan salah ini ya, karena tidak semua genja mentok itu buahnya besar. Yang di bawah rata-rata juga banyak ya. Kenapa Mas kok ada yang di bawah rata-rata? Karena biasanya ya itu pohonnya udah terlalu tua, udah di atas 40 tahunan. Kalau bahasa Jawanya itu munting ya. Terus sama petaninya itu biasanya kurang terawat, sudah tidak terawat ya, seperti itu ya teman-teman. Terus ada yang bilang kadang genja mentok itu identiknya dengan kelapanya bulat, itunya masuk ke dalam ujungnya. Itu enggak seperti itu ya teman-teman. Saya yang praktek langsung di lapangan itu enggak seperti itu, enggak semuanya genja mentok bulat ya. Intinya enggak semuanya genja mentok bulat dan besar-besar ya. Ada juga yang kecil, yang sedang lah, kecil sih enggak, tapi sedang ya teman-teman, kayak yang tadi yang saya buka itu yang saya angkat. Nah, seperti itu jenis genja mentok juga ya, walaupun kecil tapi valid ya teman-teman, asli itu genja mentok. Cuma itu kan kurang terawat lah, atau sudah terlalu tua pohonnya ya, sudah sekitaran 40 tahunan, seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya yang suka nanam genja mentok itu terkadang untuk dipanen buah ya, dipanen buahnya itu yang masih muda ya teman-teman, tidak tua ya. Kalau tua kan kurang ya, kalau menurut saya itu kurang. Kalau untuk petani-petani mesti sukanya dijual kelapa muda ya, karena harganya lebih mantap ya kalau daripada kelapanya. Nah, sekarang kita pembahasan genja hibrida ya teman-teman. Nah, ini yang saya pegang ini genja hibrida ya. Ini juga sama pohon pendek 2,5 tahun, 3 tahun itu sudah bisa mengeluarkan bunga. Yang penting tergantung perawatannya teman-teman semua. Yang penting satu, penanamannya itu harus di tempat yang kalau bahasa Jawanya itu tenggar ya. Tidak ada pohon lain yang menutupi atau menghalangi matahari yang memberikan sinar ke kelapa ini ya, ke bibit genja mentok, genja hibrida ya.
itu semua harus di tempat yang luas, maksudnya di tempat yang terang lah, yang terkena langsung kena matahari ya. Nah kelebihan dan kekurangannya, jadi kalau Genja hibrida ya teman-teman, kalau Genja hibrida kita bahas dengan kekurangannya dulu ya. Kalau kekurangannya, kalau Genja hibrida itu kalau untuk dipasarkan, dipetik kelapa muda itu kalau menurut saya pribadi kurang menarik ya, karena dia warnanya merah ya, merah kecoklatan. Nah terus kelebihannya ini teman-teman, dia bagusnya itu buat diambil niranya, buat dibuat dibikin gula ya, gula Jawa. Nah terus batang kalau enggak dibuahkan sampai tua, dipetik kelapa ya, kelapa tua ya, bukan kelapa mudanya, seperti itu ya teman-teman. Nah kalau identiknya itu warnanya itu pelepahnya hijau kecoklat-coklatan ya teman-teman. Genja entok dan Genja hibrida itu batangnya sangat ini ya, sangat berbeda sekali. Tapi kalau untuk kualitas masa panen itu sama ya, usia 2,5 tahun 3 tahun sudah mulai panen. Yang penting tergantung perawatannya teman-teman semua ya. Nah ini batangnya kelihatan ya teman-teman ya, ini batangnya coklat ya, hijau ke coklat-coklatan seperti itu ya teman-teman. Nah kadang ada yang tanya, Mas, kalau investasi yang cepat menghasilkan uang itu, kalau menurut saya tanam pohon kelapa ya. Walaupun teman-teman mau tanam Genja hibrida atau Genja entok itu tetap sama ya teman-teman, masa perputaran uangnya itu sama-sama cepat ya teman-teman. Sekarang seumpamanya ya kita tanam Genja mentok dari sekarang sama Genja hibrida 3 tahun setengah atau 2 tahun setengah itu, kalau 2 tahun setengah baru mulai berbunga ya, kalau mulai belajar. Kalau nggak 3 tahun itu baru mulai belajar berbunga ya teman-teman, bunga pertama lah umur segitu ya. Nah kalau panen normalnya, berbuah normalnya itu biasanya 3 tahun setengah sampai 4 tahun setengah itu sudah mulai normal ya teman-teman. Buahnya pasti udah lebat dan banyak ya. Kalau pertama ya paling banyak biasanya ya 10, di bawah 10 ya teman-teman ya, nggak langsung banyak itu enggak ya. Tapi kalau menurut saya ya, mau tanam hibrida mau tanam Genja mentok itu semua sama ya, maksudnya sama-sama bagus dan sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan seperti itu ya teman-teman. Monggo yang mau tanam pohon kelapa yang berkualitas, yang bagus, teman-teman bisa hubungi nomor WA saya 083 151 028 102 ya. Cukup modal sekali, untungnya berkali-kali ya teman-teman, yaitu tanam pohon kelapa untuk pensiunan, untuk anak cucu kita besok ya, itu bisa ya, karena pohon kelapa itu umurnya panjang ya.